kembali lagi bersama channel Mr. Fisika, tempat belajar fisika secara mendasar. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang yang namanya grafik perpindahan. Nah, jadi apa sih itu gunanya grafik dan bagaimana cara kita membaca grafik perpindahan ini? Oke, tanpa menunggu waktu lama, yuk simak. Nah, jadi apa sih itu gunanya grafik? Nah, apa gunanya grafik? Jadi grafik itu gunanya untuk menjelaskan sesuatu dengan lebih baik. Nah, jadi kita tulis ya di sini kegunaan grafik itu untuk di perpindahan itu agar kita bisa menjelaskan sesuatu dengan lebih baik. Nah, sesuatu dengan lebih baik. Dan grafik apa sih yang bakal kita pelajari? Tentu sesuai dengan judul kita pada hari ini, grafik yang bakal kita bahas adalah grafik tentang grafik perpindahan. Nah, bagaimana itu maksudnya grafik perpindahan? Jadi, grafik perpindahan itu adalah grafik posisi sebagai fungsi waktu. Nah, ini diingat ya, grafik posisi sebagai fungsi waktu. Gambarnya seperti apa sih? Bagaimana sih bentuk dari grafik perpindahan ini? Nah, jadi seperti ini contohnya. Jadi ini kita gambar ya. Oke, kita gambar. Jadi di sini ada T atau waktu. Nah, dan di sini itu ada X atau jarak. Nah, kemudian kira-kira bagaimana sih bentuk grafik-grafik posisi sebagai fungsi waktu itu? Nah, jadi ini grafik posisi terhadap waktu. Nah, jadi kira-kira gimana sih bentuknya? Jadi, bentuknya itu seperti ini contohnya. Ini ada garis sejajar, mendatar, kemudian menanjak, kemudian menanjak lagi, lebih curam, kemudian turun. Nah, seperti ini contoh daripada grafik posisi sebagai fungsi waktu. Nah, kita misalkan di sini adalah titik A, kemudian di sini titik B, lalu di sini ada titik C, dan di sini ada titik D. Nah, kemudian untuk garis di antara titik A dan titik B ini bisa kita bikin A kecil, kemudian di antara titik B dan titik C itu kita bisa tulis B kecil, kemudian antara C dan titik puncak ini bisa kita tulis C kecil, dan dari titik puncak ke D besar ini bisa kita tulis D kecil. Nah, apa makna-makna daripada garis-garis ini? Yuk kita bahas. Jadi, untuk garis A, kita mulai dulu dari garis A ini. Kita mulai dari garis A. Oke. Untuk garis A, dia sejajar dengan sumbu waktu. Nah, ini sumbu waktu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwasannya garis A ini dia tuh sejajar dengan sumbu waktu. Artinya, karena dia sejajar dengan sumbu waktu, artinya benda itu diam sampai di titik B. Nah, kita tulis. Untuk yang garis A, ya, garis A kecil, garis A kecil. Nah, dia itu diam. Kenapa diam? Karena dia sejajar dengan garis sumbu waktu. Dan artinya dari titik A ke titik B dia diam. Dia diam sampai titik B.
sampai titik B. Nah, kemudian yang kedua, B kecil. Oke, B kecil. Untuk garis B kecil ini seperti apa? Apa makna dari garis B kecil itu? Nah, maknanya kita bisa lihat bahwasannya dia menanjak ke atas dari titik B ke titik C, garisnya itu menanjak ke atas, mendaki dia. Mendakinya itu ke arah mana? Mendakinya itu ke arah kanan. Artinya benda tersebut itu bergerak maju. Bergerak maju. Nah, karena kita lihat dia mendaki, menanjak dia dari titik B ke titik C. Nah, berarti garis B kecil ini artinya dia bergerak maju. Oke. Kemudian untuk garis C kecil. Nah, untuk garis C kecil apa maknanya? Maknanya adalah kita bisa lihat nih, jika tadi B ke C mendaki ke kanan, ya, kalau misalnya tadi B ke C mendaki ke kanan itu artinya dia bergerak maju, berarti C ke titik puncak ini artinya apa coba? Artinya dia juga bergerak maju sama seperti garis B kecil ini. Tapi karena dia lebih curam, artinya dia bergerak lebih cepat. Nah, jadi dia bergerak lebih cepat. Nah, seperti itu. Bergerak lebih cepat. Lebih cepat. Nah, yang terakhir gimana? Untuk garis D. Untuk garis D. Nah, untuk garis D gimana? Dari titik puncak ke titik D besar ini. Nah, tadi kan kalau misalnya mendaki itu adalah bergerak maju, kemudian mendaki lagi tapi lebih curam, diartikan dia bergerak lebih cepat. Nah, dan bagaimana dia jika dia menurun? Kita lihat. Kalau dia menurun, artinya benda tersebut bergerak mundur. Nah, jadi kalau misalnya grafiknya itu turun, berarti bendanya bergerak mundur. Nah, kita review sedikit. A ke B ada A kecil. Garisnya sejajar terhadap sumbu waktu. Berarti bendanya tersebut diam. Jadi perlu diingat, kalau garisnya itu sejajar dengan garis sumbu waktu, berarti benda tersebut diam. Nah, B kecil, untuk B kecil, dia mendaki ke kanan. Artinya dia curam ke kanan, sedikit mendaki. Artinya bendanya tersebut bergerak maju. Oke. Kalau dia, berarti perlu diingat, kalau dia naik ke atas, berarti dia bergerak maju. Nah, bagaimana dengan dari C ke titik puncak? C kecil ini, dia mendaki ke kanan juga, tapi lebih curam dari garis B kecil tadi. Sama artinya, dia bergerak maju juga, tapi bergeraknya lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena lebih curam dibandingkan dengan garis D kecil. Nah, dari titik puncak ke titik D, ada D kecil. Ini betul-betul menurun dia ke kanan, sampai dia menyentuh garis sumbu waktu. Artinya apa coba? Artinya di garis D ini, bendanya tersebut bergerak mundur. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita akan bisa lebih cepat memahami ini kalau kita melihat daripada contoh soal yang ada. Contoh soalnya itu gimana? Ayo kita bahas. Nah, oke, contoh soalnya gimana? Kita gambarkan dulu grafiknya. Jadi ini ada grafik.
sorry. Oke. Jadi ini ada grafik, sama seperti tadi, grafik posisi terhadap waktu. Jadi ini grafiknya. Nah, ini kita bisa buat, misalnya ini adalah 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini adalah sumbu waktu. Jadi yang mendatar itu sumbu waktu ya teman-teman. Jadi ini kalau mendatar itu sumbu waktu dengan satuannya second. Kemudian untuk yang di garis vertikal itu adalah sumbu jarak. Dan sumbu jarak itu tentu satuannya adalah meter. Nah, di sini misalkan adalah di sini tuh ada 3 titik. Nah, untuk angka-angkanya kita tuliskan. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ini misalkan 8, terus di sini 4, dan di sini minus 4. Nah, kemudian kita gambarkan grafiknya. Oke. Jadi di sini gambarnya itu seperti ini. Kita tuliskan dulu, kita gambarkan dulu titik-titiknya. Oke. Nah, ini titik-titiknya. Oke. Kira-kira terbayang nggak teman-teman bentuknya bakal seperti apa? Nah, kemudian ini ada garis ke bawah. Ini ada garis ke bawah. Nah, kira-kira gimana sih bentuk gambar grafiknya? Nah, bentuk gambar grafiknya itu seperti ini. Nah, ini kemudian menyentuh kemari, lalu kemari. Nah, oke, sorry agak jelek. Nah, inilah dia bentuk daripada grafiknya. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu ada 5 nih pertanyaannya nih. Nah, untuk ya, misalkan ini adalah grafik gerakan dari seseorang yang bernama Tini. Oke. Jadi ada orang yang namanya Tini dan grafik pergerakannya itu seperti ini gitu. Nah, sekarang pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya itu adalah yang pertama itu adalah kapan Tini berubah arah. Nah, kapan Tini berubah arah? Kemudian yang kedua adalah kapan Tini bergerak mundur. Oke, kita bahas ini nanti satu-satu. Oke, kapan Tini bergerak mundur. Lalu pertanyaan yang ketiga apa? Pertanyaan yang ketiga adalah kapan Tini bergerak maju paling cepat. Paling cepat. Kemudian yang D, kapan Tini berada
di belakang titik mula-mula. Nah, titik mula-mula. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih. Kapan Tini diam? Kapan Tini diam? Nah, teman-teman gak usah merasa bingung dengan pertanyaan-pertanyaan ini, karena sebenarnya ini cukup simpel. Tapi pertanyaannya aja yang susah. Nah, kita bahas satu-satu. Kita jawab ya. Kita jawab. Nah, pertanyaannya ini seakan-akan membingungkan kita. Tapi sebenarnya pertanyaan itu nggak membingungkan sebenarnya. Jawabannya sederhana. Oke? Jawabannya sederhana. Kita mulai dari kapan ini berubah arah. Oke. Kita lihat. Kita bahas dari yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, kita bahas dari yang kita bahas sebelumnya. Kita lihat dulu. Nah ini, kita lihat. Ketika dia mendaki ke kanan, oke, artinya suatu benda itu bergerak maju, seperti garis B ini. Dia bergerak maju. Ketika dia lebih curam, artinya dia bergerak maju juga, tapi lebih cepat. Dan ketika dia menurun ke bawah, menurun ke kanan, dia bergerak mundur. Oleh karena itu, ketika ditanya kapan Tini berubah arah, berarti yang harus kita baca dari grafiknya adalah kapan dia bergerak maju dan kapan dia bergerak mundur. Dari grafik ini, kita bisa lihat bahwasanya di sisi sebelah kiri, dari 0 ke titik, di mana waktunya adalah 3 second, dan di jaraknya adalah 8 meter. Di sini dia mencapai titik puncaknya, grafiknya. Dan dari titik ini, kita anggap ini titik O, oke? Dan dari titik O ini, grafiknya itu menurun ke bawah. Artinya apa coba? Kalau mendaki ke kanan, seperti yang kita bahas tadi, dia bergerak maju. Berarti ketika dia menurun ke bawah, artinya dia bergerak mundur. Nah, berarti ketika ditanya kapan Tini berubah arah, artinya dia berubah arah ketika dia mencapai titik waktu di mana 3 second. Nah, jadi untuk yang pertanyaan yang A ini adalah dia itu terjadi di waktunya adalah 3 second. Nah, jadi ingat ya teman-teman, ini harus diingat ketika membaca grafik. Ketika dia menaik ke atas, mendaki ke kanan, ke atas, artinya dia bergerak maju. Ketika dia menurun ke kanan, menurun ke bawah, artinya dia bergerak mundur. Dan ketika ditanya kapan Tini berubah arah, berarti kita cari dia di titik mana, di titik waktu yang mana, di titik T yang mana, dia menunjukkan suatu grafik yang berubah. Seperti ini. Mendaki ke atas, mencapai titik 8 meter, kemudian kita baca dari grafiknya dia ada di T di waktu 3 second, dan dari titik ini, misalkan titik O, dia menurun ke bawah garisnya. Artinya, tadi dia udah bergerak maju, sekarang dia bergerak mundur. Berarti di titik T sama dengan 3 second inilah dia berubah arah. Nah, kemudian bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? Kapan Tini bergerak mundur? Nah, kapan Tini bergerak mundur? Ingat tadi yang sudah kita bahas. Nah, seperti ini. Ingat tadi yang kita sudah bahas. Garis D kecil ini. Ketika dia menurun ke kanan, artinya dia bergerak mundur. Nah, dari grafik ini, yang mana dia garisnya yang tadi dia mundur? Tentu dari sini. Anggap ini titik O1. Oke, O1. Nah, dari O ke O1 ini kita bisa lihat bahwasannya ini garis menurun ke bawah, menurun ke kanan. Artinya, kalau dia menurun, berarti bahwasannya Tini bergerak
mundur. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan? Kalau ditanya kapan, jangan lupa untuk menjelaskan itu dalam suatu pernyataan T ya teman-teman, bukan dalam X. Karena kalau dalam X itu dia menanyakan jarak, tapi kalau kapan dia itu menanyakan adalah T. T-nya berapa? Nah, kalau berubah arah tadi dia T-nya 3 second. Di situ dia berubah arah. Sekarang bergerak mundur yang mana? Ingat, yang bergerak mundur berarti yang garisnya mundur ke bawah, yang dia menurun ke bawah, menurun ke kanan. Artinya dia mundur. Nah, dan di sini kita bisa lihat dari O ke O1. Artinya dari T 3 second, dari sini 3 second ke titik T 7 second. Nah, artinya dia bergerak mundur dari T sama dengan 3 second sampai dengan T-nya itu sama dengan 7 second. Kita bisa lihat dari grafik O ke O1. Nah, kita bisa lihat kan, di sini dia 3 second. Di sinilah titik pertama kali dia berubah arah, yang awalnya maju, terus dia mundur. Mundur sampai di titik T-nya 7 second. Nah, gitu dia. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga adalah, kapan Tini bergerak maju paling cepat? Nah, kapan Tini bergerak maju paling cepat? Artinya gini, kita review dengan yang kita bahas sebelumnya. B ke C, garis B ini, dia bergerak maju karena dia mendaki ke kanan. Dari C ke titik puncak ini, anggaplah O, garis C kecil ini, dia juga bergerak maju, tapi dia bergeraknya lebih cepat. Kenapa? Jangan lupa teman-teman, karena dia lebih curam. Berarti dari grafik ini kita bisa lihat bahwasannya ini dari garis ini ya, dari garis ini dia mendaki ke kanan, artinya dia bergerak maju. Ini juga mendaki ke kanan, berarti ini juga bergerak maju. Tapi ingat apa yang ditanyanya? Dia menanyakan paling cepat, artinya dari dua garis yang mendaki ke kanan ini kita harus cari mana dia yang paling curam. Artinya dari grafik ini kita bisa lihat bahwasannya garis yang paling curam itu dari T-nya 8 second sampai T-nya 10 second. Nah, jadi untuk pertanyaan ketiga ini jawabannya adalah T-nya 8 second sampai T-nya 10 second. Nah, kemudian untuk yang D. Nah, untuk yang D itu sendiri, pertanyaannya apa? Kapan Tini berada di belakang titik mula-mula? Nah, kalau ditanya misalnya berada di belakang titik mula-mula itu maksudnya seperti apa? Nah, teman-teman jangan bingung. Artinya, kalau misalnya ditanya kapan Tini berada di belakang titik mula-mula, maksudnya adalah ketika Tini itu berada di belakang titik asal. Okay? Berada di belakang titik asal. Dan itu syaratnya adalah jika X-nya negatif. Nah, kita tulis ya, jika X-nya itu negatif. Ketika X-nya itu negatif. Dan di sini kita lihat X-nya negatif itu yang mana? X-nya negatif itu yang ini. Nah, yang minus 4 ini. Nah, X-nya negatif. Nah, sekarang dia itu kan yang negatif itu berarti dari mana tuh jarak? Bisa kita lihat bahwasanya dari sini garis ini, kemudian garis ini. Nah, tapi ini kan kita nggak tahu nih berapa ini spesifik waktunya. Kita bisa anggap ini adalah 8,5. Nah, ini titik 6. Jadi, Tini itu berada di belakang titik mula-mula itu ketika X-nya negatif, jaraknya negatif, dan T-nya itu dari grafik kita bisa lihat dia di bawah sumbu positif. Artinya dia sudah berada di sumbu negatif. Dan di garis yang berada di sumbu yang negatif, itu hanya ada di T-nya itu dari 6 sampai 8 ini, 8,5. Artinya bisa kita buat dia hasilnya adalah ketika T-nya lebih besar dari 6, karena di sini juga
kita nggak tahu kan berapa angkanya. Nah, sampai dia T-nya itu kecil dari 8,5 second. Jadi T-nya lebih besar dari 6 second sampai lebih kecil dari 8,5 second. Nah, kemudian yang E. Nah, ini teman-teman, jangan sampai lupa. Kapan Tini diam? Kapan Tini diam? Ayo, jangan sampai lupa. Tadi diam itu apa syaratnya? Apa tadi? Grafik itu dinyatakan bahwasanya diam ketika dia sejajar dengan sumbu waktu. Artinya di sini mana dia garis yang dia sejajar dengan sumbu waktu? Oke, dan ini hanya ada garis ini. Nah, ini dia. Dari T-nya 7 sampai 8 second. Berarti Tini diam itu dari T-nya 7 second sampai T-nya itu 8 second. Nah, begitu dia teman-teman. Jadi harus kita ingat ya, kita harus ingat. Kalau dia mendaki ke kanan, artinya artinya si Tini itu bergerak maju. Dan ketika dia grafiknya itu menyatakan menurun ke kanan, menurun ke bawah, berarti si Tini-nya bergerak mundur. Nah, ketika garis grafiknya itu melewati garis sumbu positif, jadi ini sumbu positif, ini sumbu negatif. Ketika garisnya itu sudah berada di sumbu negatif, berarti Tininya itu berada di belakang titik mula-mula. Nah, ketika misalnya pertanyaannya adalah kapan dia bergerak maju paling cepat, berarti kita harus lihat di grafiknya mana dia dari dua garis mendaki ke kanan itu yang paling curam. Kita lihat dia mana yang paling curam. Dan kemudian kapan si Tininya diam, kita lihat dia grafiknya yang sejajar dengan garis sumbu waktu. Dan itu hanya di 7-8 second. Berubah arah gimana? Berubah arah berarti kita lihat aja di titik mana dia yang awalnya tadi dia grafiknya mendaki ke kanan, tiba-tiba menurun ke bawah. Berarti itu sudah mempunyai dua arti yang berbeda. Satu bergerak maju karena mendaki ke kanan garisnya, dan satu lagi bergerak mundur karena menurun ke kanan. Nah, jadi itu teman-teman pertemuan kita pada hari ini, pada episode kali ini, tentang grafik perpindahan. Semoga kita dapat memahaminya, dan stay tune di episode-episode Mister Fisika selanjutnya, karena akan banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk kita belajar fisika secara mendasar di channel ini. See you dan terima kasih.